pada hakikatnya tidak jauh beda dengan zakat fitrah. Dalam arti zakat mal dan zakat fitrah itu adalah kewajiban yang sama-sama harus dilakukan. Zakat fitrah kewajibannya mengenai jiwa kita atau diri kita, diri setiap insan, diri setiap manusia. Mal artinya adalah harta yang dimiliki oleh setiap insan. Jadi kedua-duanya, baik jiwanya maupun hartanya, dua-duanya terkenai aturan zakat. Dan zakat mal dan zakat fitrah ini satu hukum, sama, merupakan satu kewajiban. Sehingga ketika kita mengenal rukun Islam yang nomor keberapa, Pak? Tuh dihitung heula ya, syahadat, jak salat, puasa, zakat heulanya, zakat, puasa. Berarti nomor seberapa, Pak? Nomor 3. Rukun Islam nomor 3 itu mengeluarkan zakat. Nah, yang dimaksud dengan zakat itu adalah meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Nah, sebelum lanjut ke materi tentang zakat mal ini, perlu juga nanti ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah mengetahui bahwa dalam pengurusan atau pengaturan yang namanya zakat fitrah dan zakat mal itu pada hakikatnya sama, Pak. Dalam arti mustahik zakat fitrah dengan mustahik zakat mal itu sama. Jangan sampai dibeda-beda. Nah, ini kadang-kadang ada juga yang membedakan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Padahal pada hakikatnya zakat fitrah dengan zakat mal itu sama. Mustahiknya juga sama. Ya, aturan untuk membagikannya juga sama. Gitu ya. Jangan sampai ketika misalkan di Ramadan ini ya, yang zakat itu kan bukan hanya zakat fitrah saja, ya. Pasti ada juga yang mengeluarkan zakat mal. Maka dalam penghitungannya itu sama, Pak. Ya, sama, dikumpulkan dan dibagikan ke asnaf yang 8 itu. Atau ke asnaf yang ada di wilayah kita. Jangan sampai zakat fitrah dibagikan secara habis kepada mustahiknya, zakat mal malah mengendap. Zakat mal misalkan tidak dipergunakan dengan alasan beda, ini mah zakat mal bukan zakat fitrah. Beda dari mananya? Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, surat At-Taubah ayat 60, yang menjadi dalil atau menjadi dasar mustahik zakat. Di situ innamas shadaqatu, yang dimaksud dengan sedekah di situ adalah sedekah al-mafruḍah, sedekah yang diwajibkan, yang lebih kita kenal dengan sebutan zakat. Bahkan di ayat itu, di penghujung ayatnya Allah jelaskan faridhatam minallah, ya, merupakan keparduan atau kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahiknya sama. Boleh Bapak sekalian juga Ibu dibuka di kitab tafsir kalau memang Ibu Bapak punya. Yang dimaksud dengan as-shadaqah di situ as-shadaqah mafruḍah, ya, tashtamilu zakatal fitri wa zakatal mal, ya, itu meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Jadi ketika nanti pada saatnya ada zakat fitrah zakat mal, dibagi semua dengan mustahik yang sama, begitu Pak ya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi Bapak sekalian, zakat mal itu apa saja? Harta-harta yang terkenai zakat itu apa saja? Ya, al-amwal allati tajibu fiha zakah, harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu, ya, menurut Al-Qur'an dan menurut hadis-hadis Rasulullah SAW itu tidak lebih dari 5 atau 6. Kenapa 5 atau 6? Sebab yang nomor 5 itu 2 dijadikan 1, ada juga yang masing-masing punya nomor. Tidak lebih dari itu harta yang wajib dizakati. Yang pertama, harta yang wajib dizakati itu adalah
nakdan. Istilah bahasa fikihnya, istilah bahasa hadisnya itu nakdan. Nakdan itu meliputi az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Ya, emas dan perak. Itu yang pertama. Yang kedua, harta yang wajib dizakati itu adalah urudut tijarah. Al-an'am, an'am dulu. Al-an'am. Binatang ternak. Yang wajib dizakati itu adalah binatang ternak. Dan binatang ternak yang dimaksud adalah binatang ternak yang berkaki 4 yang sah untuk kurban atau akikoh. Sehingga tidak semua hewan ternak wajib dikeluarkan zakatnya dari sisi hewannya. Sebab yang diternak oleh kita itu bukan hanya kerbau, bukan hanya kambing, bukan hanya sapi, tapi di kita juga banyak yang ternak ayam. Ya, dari sisi ternak ayamnya itu tidak keluar zakat. Sebab ternak yang wajib dizakati itu adalah bahimatul an'am, meliputi ibil, onta, bakor, sapi, gonam. Gonam itu 2. Isinya gonam itu ad-do'nu wal ma'zu, domba dan kambing. Kemudian mencuk orang Sunda domba jeung eme. Emang beda domba jeung eme? Beda domba jeung eme, Pak? Ya jelas atuh Pak, ngaranna ge beda. Ya, eme jeung domba bedana teh. Nah, ari domba mah bisa eme-emean. Nah, gitunya domba mah bisa eme-emean, lamun eme teu bisa domba-dombaan. Nah, gitu. Lah nu kitu nama tong diapalkeun, Pak. Ya, domba dan kambing. Selain itu tidak. 2, 3, urudut tijarah. Barang dagangan. Ya. Barang dagangan pun, ibu pas sekalian, ini tidak semua yang berdagang terkena zakat juga. Sebab nanti ada batas batas minimalnya yang disebut dengan nisab, juga ada yang disebut dengan haul. Ya, urudut tijarah. Terus yang keempat, Pak. Az-zuru wasimar. Zuru wasimar. Tanaman atau bersawah, bercocok tanam, itu maksudnya zuru itu makanan pokok. Nah, hasil pertanian yang termasuk makanan pokok, wasimar dan buah-buahan. Buah-buahan pun tidak semua buah-buahan wajib zakat. Yang ada wajib zakatnya hanya 2 saja, kurma dan anggur. Ya, mun Bapak melak tomat henteu. Melak bonteng henteu. Ya, yang kena itu kurma dan anggur. Nah, yang kelima ini ada 2 isinya, ma'dan dan rikaz. Ada juga yang membacanya ma'din, ya, ma'din dan rikaz. Ma'din atau ma'dan itu barang tambang yang ada di perut bumi, seperti minyak, gas, apalagi batu bara, nikel, boksit. Nah, yang seperti itu, ya, itu barang tambang. Dan kemungkinan untuk kita ini kita tidak akan bahas, ya, sebab tidak ada yang punya barang tambang. Itu sudah dimiliki oleh negara, itu mau oleh pemerintah. Itu urusannya mereka saja. Dan rikaz itu adalah temuan jahiliyah. Temuan jahiliyah. Artinya ketika kita menemukan harta-harta terpendamnya yang merupakan itu harta peninggalan tempo dulu yang lebih dikenal oleh kita istilahnya dengan sebutan harta karun. Padahal sajauh-jauh, Pak, karun mah di Mesir, nya karun mah gitu, ari urang mah
Jadi ya mau buat rumah, gali pondasi, ternyata dapat peti, dibuka ada harta kartun. Emang Karun pernah ke sini? Itu makanya disebutnya rikaz itu harta terpendam, pendaman jahiliyah. Entah zaman kerajaan lah, atau zaman dulu misalkan peperangan gitu ya, untuk menyelamatkan harta itu dipendam. Cuman setelah dipendam, yang memendamnya meninggal, jadi kan tidak ketahuan tuh. Akhirnya jadi milik siapa? Nah itu nanti yang memilikinya adalah yang menemukan. Itu pun kalau di tanah yang tidak bertuan. Kalau di tanah yang bertuan berarti pemiliknya adalah yang punya tanah. Ya, yang bertuannya itu, si tuannya itu. Jadi ulangi, harta-harta yang dizakati itu ibu bapak sekalian, ya, menurut Al-Qur'an dan menurut hadis Rasulullah SAW itu tidak lebih dari 5 atau 6 jenis harta. Yang pertama, nakdan, emas dan perak. Yang kedua, an'am, binatang ternak. Yang ketiga, urudut tijaroh, harta dagangan. Yang keempat, zuru wasimar, tanaman, ya, makanan pokok dan buah-buahan yang isinya kurma dan anggur. Yang kelima, ma'dan dan rikaz. Ya, ma'dan dan rikaz, barang tambang dan harta temuan jahiliyah. Nah ibu bapak sekalian, yang dimaksud dengan ma'dan di sini, ada di sini enggak? Ini ada. Oh, udah nggak download, masya Allah, bagus. Ma'dan dulu. Oh, tapi maaf Pak, ini kan sebetulnya insya Allah tidak akan tamat ini, ya. Tapi kayaknya ada satu pertemuan lagi tanggal 30. Ini tinggal kesepakatan saja, mau dilanjut, mau di sini saja, misalkan tamat, atau sampai nanti tanggal 30. Sebab Lebaran itu sepakat semuanya tanggal 1 Syawal. Ya. Jadi untuk lebarannya sudah sepakat, tidak ada yang berbeda, semua sepakat bahwa lebaran itu tanggal 1 Syawal. Marudik teh. Ya telangkung langke, kalau memang mau dipakai pakai insyaallah, saya nggak kemana-mana insyaallah. Ya. Yang pertama nakdan. Wal maksud bihima adzahab wal fiddah. Coba dilihat Pak. Dilihat saja pokoknya, mau dipelong pala. Wal maksud bihima adzahab wal fiddah. Yang dimaksud dengan nakdan itu adalah zahab. Zahab itu emas. Wal fiddah dan perak. Sawaun kana madrubaini au kana sabaik. Baik itu emas perak yang dicetak jadi mata uang. Ya, kalau dulu zaman Rasulullah SAW mata uang dari emas itu namanya dinar, mata uang dari perak namanya dirham. Ya, dan dua-duanya emas dan perak. Ya, dari emas dinar, dari perak dirham. Al-kana sabaik, atau emas peraknya itu berupa batangan. Ya, emas batangan. Mencek urang Sunama emas golonongan. Ya, artinya emas yang tidak dibentuk untuk perhiasan. Sebab untuk urusan perhiasan, maaf ibu bapak sekalian, emas yang dipakai untuk perhiasan tidak sepakat para ulama dikeluarkan zakat. Yang sepakat dikeluarkan zakatnya itu adalah emas yang dicetak jadi uang atau batangan. Ya, itu pun ya ada syarat-syarat tertentu. Nanti dijelaskan. Kama anal maksuda bihima madahola tahtal milki hakikotan awi tibaron. Untuk emas dan perak yang menjadi harta wajib zakat itu adalah emas dan perak yang ada di bawah milik kita. Artinya milik sendiri. Ya, kalau milik orang lain ya jelas tidak bisa dikeluarkan zakatnya. Sawaun kanal hasawaun kana ta'amul alfi'li bihima au bi auraq tuqawamu ya maqamahum taqumu maqamahuma.
baik itu emas dan perak itu Pak, ya, dijadikan alat untuk ta'amul untuk bekerja, artinya si emas perak itu dijadikan alat untuk transaksi, ya atau tidak, maka emas tersebut tetap menjadi barang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, di sini Ibu Bapak sekalian, di zaman Rasulullah SAW emas dan perak jadi mata uang. Setelah itu perubahan zaman, ya perubahan waktu, akhirnya emas dan perak itu tidak dijadikan alat transaksi, tapi alat transaksi itu diganti dengan benda lain, tapi memiliki fungsi yang sama, yaitu uang. Ya, alat tukar itu kan sekarang bernama uang atau pulus, istilahnya tiud, ya tiud, duit Pak, baik itu berbentuk logam atau berbentuk kertas. Nah, Ibu Bapak sekalian, dikarenakan uang itu pada dasarnya pengganti emas dan perak dulu, ya, yang dijadikan alat transaksi, maka uang yang Bapak miliki itu sederajat dengan emas dan perak, maka uang itu termasuk sesuatu yang harus dizakati, gitu Pak, ya. Nah, dikarenakan samanya dengan uang, uang itu samanya dengan emas perak, maka nanti aturan cara mengeluarkan zakat uang itu standarnya ke emas dan perak. Standarnya ke situ Pak. Nah, ini yang biasanya ya Bapak sekalian, di kita itu suka menjadi polemik, yaitu zakat penghasilan, yang disebut zakat profesi itu, ya. Nah, ketika misalkan Bapak mengumpulkan uang dari hasil kerja, sebab gaji yang Bapak terima setiap bulan itu tidak semuanya Bapak pakai, atau tidak semuanya Bapak simpan, ya, pasti sebagiannya dipakai, sebagiannya disimpan. Nah, kalau misalkan sampai tidak ada yang disimpan, dalam arti setiap bulan itu plus, nah, plus dan naonnya, gitu, pokoknya mah siga mur jeung baudna pas gitu tahnya, teu nyesa gitu, bahkan kadang minus misalkan gitu. Maka berarti Bapak tidak punya uang yang disimpan, Bapak tidak kena zakat. Nah, yang kena zakat dari penghasilan Bapak-Bapak itu adalah hasil yang diperoleh terus dipakai untuk menutupi kebutuhan dulu, kewajiban pokok dulu, nanti ada sisanya terus ditabung. Nah, ini uang ini yang ditabungan, ya, yang kena zakat. Nah, itu yang suka biasa disebut di kita itu dengan istilah zakat mal. Jadi uang yang dikumpulkan dari hasil kerja kita, itu pun mohon maaf Ibu Bapak sekalian, tidak serta-merta uang tersebut dizakati, sebab nanti ada aturan. Aturan pertama harus nisob. Nisob itu artinya batas minimal kena wajib zakat. Selanjutnya kalau sudah nisob tidak langsung dikeluarkan, harus ada syarat yang kedua yang disebut haul. Haul itu artinya ketemu tahun, ya. Ketika sudah sampai nisab tidak langsung dikeluarkan, tunggu dulu 1 tahun kemudian, gitu Pak, ya, yang namanya haul itu namanya. Aidu orang mah haul teh lamun anu 1 tahun geus maot. Memang betul haul itu artinya tepung tahun, menak tahun cek urang Sunda Pak, ya. Nah, di zakat emas, ya, termasuk zakat tijaroh juga, ya, itu haul artinya tepung tahun. Jadi bukan pada waktu uang itu ada dikeluarkan, tapi ditunggu dulu waktunya. Ada yang disebut dengan haul. Dan rata-rata Ibu Bapak sekalian, barang-barang yang wajib dizakati itu salah satu syaratnya adalah yang dua tadi, nisab dan haul, kecuali ma'dan dan rikaz, juga simar dan zuru, ya, buah-buahan dan makanan pokok itu tidak ada haul. Rikaz dan ma'dan pun tidak ada haul.
ketika mendapatkan pada waktu itu dikeluarkan zakatnya. Seperti hasil tani ketika panen, maka setelah panen itu dikeluarkan zakatnya. Tidak menunggu 1 tahun. Sebab menunggu 1 tahun berarti kabur habis. Itu Bu ya. Itu. Ulangi Pak, ya bisa liar. Jadi zakat yang tadi, ya barang-barang zakat yang tadi, wajibnya keluar zakat itu ada nisab, ada haul. Nisab artinya batas minimal. Wajib mengeluarkan zakat. Sebab tidak serta-merta ketika memiliki emas dan perak langsung dikeluarkan zakatnya. Begitu Pak, ya. Nah, terus di halaman berikutnya angkat deh. Anwa'ud dhahab wal fiddah allati tata'allaqu biha zakat. Dalilnya sudah tidak perlu diungkapkan, insyaallah itu Quran dan hadis dicari saja. Coba terus sedikit lagi. Nah, ini nih. Anwa'ud dhahab wal fiddah allati tata'allaqu biha zakat. Macam-macam emas dan perak yang berkaitan dengan zakat. Yang pertama saja lihat angka 1, yang kena zakat itu ad-darohim, ya, al-fidyah, perak, dirham dari perak, wadananir ad-zahabiyah, dan dinar dari emas. Jadi seperti tadi disebutkan, emas dan perak zakat itu apakah emas perak yang dicetak jadi uang atau yang batangan. Makanya di sini disebutkan emas perak yang berkaitan dengan zakat itu adalah ad-darohim, ya, al-fidyah, wadananir ad-dahabiyah. Dirham dari perak, dinar dari emas. Wa ma huwa fi hukmi mahalin minhuma. Dan sesuatu yang satu hukum dengan dinar dan dirham. Dinar dan dirham sekarang kan sudah tidak ada. Dan sekarang yang berlaku itu adalah uang. Berarti uang sama dengan ini Pak hukumnya. Ya, berarti ketika Bapak memiliki uang yang tersimpan, ya, uang yang di bank atau misalkan anu di bawah kasur Bapak tak, ya, anu dihanapun angel, anu kamari gening kasusna kurinyuh. Aya kan dina berita Pak, ya, saking apiknya nyimpen uang seberapa 10 juta ya. Kurang lebih, ya, saking apiknya disimpan dihanapun kasur. Alhamdulillah. Beak kurinyuh pada. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sabaik min kullin minad dhahab wal fiddah. Yang kedua, batangan baik emas maupun perak. Yang ketiga, al-awani. Awani ini artinya wadah-wadah perabot rumah tangga yang terbuat dari emas atau perak. Baik dipakai atau disimpan. Ini wajib keluar zakatnya. Seperti Bapak misalkan punya teko dari emas, gelas dari emas, ya, sendok juga dari emas atau dari perak. Kalau kena nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kesimpulannya begini Bapak, emas dan perak yang kena zakat, 1 yang jadi uang, 2 yang batangan, 3 atau dari para perabotan rumah tangga. Yang perlu Bapak ketahui, untuk kita umat Islam, ya, umat Islam memiliki barang-barang atau perabotan rumah tangga yang terdiri dari emas itu haram hukumnya. Ya, haram hukumnya, tidak boleh. Makanya ketika memiliki itu wajib dijual, wajib dihilangkan. Tidak boleh. Ya, untuk kita memiliki barang-barang perabotan terbuat dari emas. Haram hukumnya. Menyimpannya haram, menggunakannya juga haram. Nah, disitulah untungnya Pak. Ya, untung diharamkan, jadi we teu boga. Padahal teu diharamkan oge, teu boga we. Alhamdulillah teh teu hararese palabah dieu mah Pak. Nya diharamkan, nya teu boga, nyakeun bae we teu komen, urang teh teu komplain. Itu ya.
Seperti sutra untuk laki-laki yang murni sutra itu haram dipakai untuk laki-laki. Ya, untung deh teu boganya teh diharamkeun ge urang teh teu pati nyari hate teuing. Lamun katun nu diharamkeunana wariweuh ieu mah, berontak ieu mah. Itu Pak. Terus angkat sedikit. Untuk emas dan perak yang jadi perhiasan yang dipakai oleh istri-istri kita, ini punya hukum tersendiri Pak. La zakata fil huliyyi, tidak ada zakat untuk perhiasan. Jadi perhiasan yang dipakai oleh istri Bapak, ya, oleh anak-anak Bapak yang putrinya itu tidak kena zakat. Ya, tidak kena zakat. Sehingga dijelaskan di sini wa yustasna minanau isalis al-huliyul mubah. Diistisna artinya dikecualikan dari bagian yang ketiga yaitu perhiasan, ya. Al-huliyul mubah, perhiasan yang mubah, pala zakat tapihi. Tidak ada zakat dari perhiasan yang dipakai oleh istri kita. Kama idakana lil mar'ah huliyun min dahabin aw fidatin, seperti ketika perempuan memiliki perhiasan dari emas dan perak. Ya, itu tidak keluar zakat. Kecuali sebentar, belum selesai. Kecuali ya, ketika melebihi batas kewajaran, artinya melampaui batas. Israf, melampaui batas. Maka ketika penggunaannya israf, melampaui batas, walaupun itu perhiasan istri kita, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Israf itu ya melampaui batas dari batas yang diukur oleh manusia. Pak, disebut perhiasan itu kalau wajar dipakainya. Di tangan gelang ya 1 atau sampai 5 apa? 5 jenis atau 5 gelang itu masih masuk kategori wajar, perhiasan. Ya, terus cincin dipakainya mungkin di jari manis atau jari tengah saja, itu masih masuk kategori perhiasan. Kalung 1 atau 2 misalkan masih wajar. Tapi ketika pakai perhiasan sudah melampaui batas dan orang-orang tidak memandang itu adalah perhiasan, maka wajib zakat, seperti tukang daging di pasar. Ya, make emas teh nuki kana siku Pak. Dan dua-duanya, ya, kiri kanannya pakai. Sehingga ketika neuk tekan daging teh kot kaganeng Pak, crek gitu, ya. Terus ketika pakai kalung, masya Allah, dari kalung yang paling kecil sampai kalung anu sagede rantai kapal. Itu dipasang semua di sini, ya. Bahkan yang nama itunya apa, liontinnya gagantelna, ya, tinum segede kieu Pak, nepi ka segede keuyeub tah, ya, tuh, masya Allah. Nah, itu sudah keluar dari batas wajar, israf namanya, walaupun jenisnya perhiasan itu dikenai zakat, ya. Sebab ibu bapak sekalian, yang namanya hiasan ketika sesuai dengan penempatannya. Seperti ibu ya pakai lipstik, indah itu lipstik karena memang di bibir saja. Tapi lamun lipstik nepi ka pipi ka dieu Pak, nepi ka kaluhur, ya itu mah jadi badut. Ya, sudah tidak jadi perhiasan lagi. Ya. Dan ini ukurannya adalah uruf itu manusia atau laki-laki yang memakai emas. Dan ketika emas yang dipakai oleh laki-laki tersebut nisab, maka wajib zakat. Sebab untuk laki-laki emas tidak jadi perhiasan. Dan hukumnya juga haram, ya, memakai emas untuk laki-laki. Itu Pak, ya. Itu mengenai nakdan. Berapa nisabnya? Bukan. Nisabnya berapa? Ini halaman berikutnya deh.
halaman 289. Terus ke atas. Nisab emas perak, supaya Bapak tahu, sebab nanti jadi standar, Pak. Standar untuk didagang, standar untuk uang yang Bapak simpan. Ini standarnya semuanya ke nisab emas. Terus ke atas, terus pokoknya mah terus, Pak. Terus nanti ada bab unsubah. Unsubah itu artinya nisab. Terus masih jauh deh, masih jauh. Kalau ka urun. Dirurusuh teh ngadon ngojot. Aduh, Masya Allah. Lanjut. Terus. Itu Rika. Nah, ke bawah lagi. Tong bebertekan deh. Kanap dikit, kanap. Nah, ini Pak. Ansibah, bukan unsubah. Ansibah artinya nisab. Awalan nisabun nakdain. Nisab emas perak, ad-dahab wal fidah. Lihat, ini aturannya. La zakata fidahab, tidak ada zakat untuk emas hatta yablugha qadruhu ishrina miskolan, sehingga emas tersebut sampai ukuran 20 miskol. Ini bahasa hadisnya, Pak. Nisab emas 20 miskol. Kita juga sebetulnya sering, Pak, miskol itu baca dalam Al-Quran. Ya, famang sakulat famay ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Ada miskol di situ. Nah, ukuran di zaman Rasulullah ya untuk berat itu namanya miskol. Kalau di kita miskol itu tidak punya pulsa. Karena miskol di urang. Miskol. Punten Pak, tong kemana wae. Jadi emas, ulangi Pak, emas nisabnya itu 20 miskol. Masalahnya 20 miskol itu berapa gram? Sebab untuk saat ini ya, ukuran untuk emas itu adalah gram. Nah, berapa 2 miskol itu? 20 miskol itu berapa? Angkat. 20 miskol ya. Di sini dijelaskan mahwal miskol. Apa itu miskol? Terus deh. Terus. Tep. Nah, ini ada mahwal miskol. Trik dah. Innal ma'ruf ladaina al-an naw'ani minal masakil. Yang kami ketahui sekarang bahwa miskol itu ada 2 jenis. Tuh sekarang. Yang pertama ada disebut dengan miskol ajami. Ahaduma miskol ajami. Miskol ajami artinya miskol luar Arab. Berapa miskol luar Arab? Wahwa yusawi arba'a goromatin wasama niyata asyaril gorom. Satu miskolnya Pak, satu miskol ajami itu 4 gram 8/10. Sok inget ku Bapak eta mah hitung. Ya, 4 gram 8/10 itu tah ting kumaha ngitungna teh. Ya. Itu satu miskolnya. Wal isruna miskolan, teu kudu diketik Pak geus menang pangyieunkeun ku ulama ge. Wal isruna miskolan berarti 20 miskol itu tusawi idzan menyamai sitan watis ina goroman, menyamai 96 gram emas. 20 miskol menurut miskol ajami sama dengan 96 gram. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa emas yang dimaksud itu adalah emas murni.
bukan emas perhiasan. Sebab emas perhiasan tidak murni, Pak. Emas perhiasan ada campuran tembaganya. Sehingga untuk membentuk menjadi perhiasan itu ada campurannya. Nah, ini ya 20 miskol itu 22 emas murni. Yang kedua ada miskol iroki. Miskol iroki artinya miskol yang ada di Irak. Wahwa yusawi khomsata goromatin. Satu miskolnya sama dengan 5 gram. Berarti pal isruna miskolan 20 gram itu tusawi idan mi'ata goromin, sama dengan 100 gram emas. Cuman dari kedua ini wal ihtiyat fil amri anak tamida al akol wahwa al mikdarul awal. Untuk kehati-hatian dari 2 miskol ini yang jadi ukuran itu miskol yang pertama, miskol ajami, yang jumlahnya ketika digramkan itu kurang lebih 96 gram. Berarti ketika kita memiliki 96 gram emas murni, ya, itu wajib keluar zakat. Tapi tidak langsung keluar zakat. Ditunggu 1 tahun kemudian. Ya kan, memiliki emas tidak langsung, misalkan kita memiliki beberapa gram dulu, kumpul. Setelah sampai 96 gram minimal, berarti sudah kena nisab, tapi belum wajib zakat. Nanti 96 gram itu ditunggu 1 tahun kemudian, bertambah apa berkurang? Kalau bertambah jelas berarti wajib zakat, kalau berkurang tidak wajib zakat. Cuman awas jangan ada kecurangan. Setiap mau haul dijual sebagian. Setiap mau haul dalam rangka menghindar dari zakat dijual sebagian. Secara hukum dia tidak kena, tapi secara adab itu kurang ajar. Ya, sebab menghindar dari kewajiban perbuatan dosa. Jadi rek ngabobodo ke pangeran eta. Ya, nakal, yang itu namanya nakal. Seperti misalkan nanti hewan ternak seperti kambing, Pak. Kambing itu 40 ekor. Tapi kan tidak ujuk-ujuk punya 40 ekor. Biasanya 2 dulu atau 3 dulu, terus beberapa tahun kemudian sampai puluhan, sampai 40. Nah, ketika sampai 40 ekor berarti sudah nisab nanti. Ditunggu 1 tahun kemudian. Apakah 40 itu berkembang atau tidak? Kalau berkembang berarti wajib keluar zakat. Kalau kurang berarti tidak keluar zakat. Ini pun jangan sampai terjadi setiap mau haul dikurangi. Dipencit sawareh misalkan, ya, dijual sawareh. Yang penting tidak kena nisab. Domba boga zakat henteu. Nah, secara ekonomi mah pinter ka jelema teh, ya. Ngan jelema model kitu terkutuk. Sebab mencoba untuk menghindar dari kewajiban. Oh, gitu Pak, ya. Jadi 20 miskol itu berarti kalau kita ambil 96 gram. 96 gram emas murni. Nah, ini bakal jadi standar, Pak. Bakal jadi standar ketika Bapak punya uang di bank, ya, seharga emas 96 gram. Berarti uang Bapak nisab. Wajib dikeluarkan zakatnya. Pertanyaannya, Pak, 1 gramnya berapa? Nah, ini harus tahu perputaran harga emas murni antam. Berapa emas murni hari ini? $900, tidak nyampe 1 juta. Betul 900? Asa jutakun watunya meh gampang hitung maksudnya. Emang jang contoh. Untuk contoh supaya mudah, misalkan 1 gram emas murni itu 1 juta. Berarti kalau uang jadi 96 juta. Ketika Bapak punya uang 96 juta, berarti uang Bapak sudah nisab.
Nisab artinya batas wajib mengeluarkan zakat. Tapi untuk mengeluarkan zakat ditangguhkan 1 tahun kemudian. Misalkan Pak, tahun ini Bapak nabung mulai 10 juta. Bulan depannya tambah 5 juta. Terus sampai Desember misalkan Bapak baru punya uang 96 juta. Berarti wajib zakatnya Desember tahun depan. Kalau bertambah berarti wajib zakat, kalau berkurang tidak, gitu Pak. Termasuk yang bisnis, ya, yang dagang nih. Dagangnya apa saja? Standar wajib zakatnya dagang pun ini ke emas. Ya, makanya ketika warung-warung kecil yang asetnya di bawah nisab emas tidak wajib zakat. Gitu Pak. Tapi ketika yang dagang itu, ya, toko tersebut asetnya itu melebihi harga emas, nisab emas, maka wajib zakat. Itu pun Bapak Ibu sekalian yang menjadi ukurannya kapan Bapak mulai dagang. Bulan apa mulai dagangnya? Ya. Kapan mulai dagangnya? Nanti keluar zakat itu di bulan ketika Bapak mulai nisab. Bulan apa? Sebab kan ada kalanya begini Pak. Dagang itu kumaha nasib ya. Modal 10 juta kan belum nisab. Tapi ketika berjalan 1 tahun 2 tahun berkembang sampai nisab. Nah, dihitung nisab itu tahun itu. Bulan apa? Mulai punya harta dagangan yang nisab. Nanti tahun berikutnya itu dikeluarkan zakatnya. Maka ingat-ingat kapan bulannya. Bulan apa dia nisab gitu Pak. Oke? Terus misalkan di awal dagang modal ujug-ujug 100 juta. Tapi di tahun depan misalkan ya bukannya untung. Aset yang ada dihitung-hitung tinggal 50 juta. Berarti tidak wajib zakat. Itu diantaranya Pak. Ya. Dan untuk dagang, punten Ibu Bapak sekalian, untuk dagang yang dihitung itu adalah akhir bulan. Ya, yang dagang nih, yang dihitung itu akhir bulan Pak. Misalkan Bapak, ya, 1 tahunnya itu bertemu bulannya itu misalkan Januari. Dagangnya dan Januari berarti tepungnya itu Januari. Nah, di Desember ini Pak, di Desember harus sudah dihitung. Di bulan itu, sebab Januari bulan depan itu harus dikeluarkan zakatnya. Hitungannya itu di akhir bulan Pak, pembukuan bulan itu. Barang yang ada berapa? Ini hitungannya Pak. Barang yang ada berapa? Kan itu modal. Uang yang ada di bulan itu hasil penjualan berapa? Orang-orang yang minjam ke kita yang di luar, yang mungkin bayar, yang catatannya sudah jelas, itu berapa? Digabung semua, nisab tidak. Nah, kalau nisab keluar zakatnya, kalau tidak keluar zakatnya. Jangan dihitung jumlah pembukuan tiap bulan. Kalau pembukuan tiap bulan ku Bapak dihitung, padag gitu Pak, ngan duitna nya tuh tiap bulan kan ada catatannya, ya, masuk berapa, keluar berapa gitu kan, belanja berapa, keuntungan berapa, itu per bulan teh. Tapi kan itu mah sudah dipergunakan. Sehingga apa yang Bapak dapatkan dari hasil perdagangan 1 bulan, beli lemari, beli kulkas, beli kursi, misalkan ya, beli risbang, beli motor, tong dihitung. Nah, sebab napan hasil usaha itu mah Bapak. Ya, itu hasil usaha Bapak. Untuk dinikmati silakan, dipakai makan, dipakai apa saja, itu silakan. Yang harus dihitung itu yang terakhir itu Pak. Ya, barang yang ada. Bisa dimengerti Pak? Ya, barang yang ada. Barang dagangannya ada berapa, hasil dari bulan itu yang ada di nalaci urang tah, di nalaci aya sabaraha, nu ngararanyuk di luar nu mungkin mayar sabaraha. Itu Pak. Gabungkeun nisab tidak. Kalau nisab berarti wajib zakat. Kalau tidak nisab berarti tidak wajib zakat.
zakatnya 2,5%. Dan standar nisab tidaknya dikembalikan ke emas. Ya, harga emas atau nisab emas. Kartu apa? Bulan? Hutang? Iya Pak. Bapak modalnya menang nyuk. Tanpa pinjam atau gimana? Barangnya kenging. Kalau barang titipan makan berarti bukan barang kita Pak. Ini barang titipan. Oh dicicil. Begini, kalau memang dicicil per bulan, bayaran dulu cicilan bulan itu. Dikurangi hutang bulan itu saja. Bulan di mana kita akan mengeluarkan zakatnya. Begitu ya, entong di gemlengkeun hutang sadayana. Sebab sistem pembayaran juga hutang itu per bulan, berarti kewajiban kita membayar itu kan per bulan. Nah, dikurangi itu yang wajibnya keluarkan. Begitu, Pak. Ya. Nah, beda lagi, berarti jadi modal, Pak. Ah, kalau aset berarti jadi modal. Itu dimasukkan. Sebab dia produktif. Ya, tapi kalau untuk kita keperluan keluarga, gitu kan? Untuk kebutuhan ya keseharian itu tidak. Ah, yang produktif masuk. Yang produktif masuk. Itu, Pak. Model Bapak misalkan bikin kontrakan ya. Kan per bulan ada masuk. Nah, nanti si uangnya itu, ya hasilnya itu, kalau ada lebihnya ditabung, berarti nanti itu uang itu Pak yang dihitung. Yang ditabungnya. Adapun hasil untuk kebutuhan kita sehari tidak. Jadi jangan dihitung per uang yang ada. Sebab penghasilan sebulan memang gede. Tapi kan kalau dipotong dengan kebutuhan sehari-hari pun, ya aya nu surplus sekali gitu Pak. Ya, Aina punya kontrakan 10 per bulan, satu kamarnya per bulan berapa? 500 misalkan. Berarti kan 5 juta tah? Apakah 5 juta itu utuh? Bulan itu terus ada di kita? Kan tidak, Pak. Untuk kewajiban kita, memenuhi kewajiban kita itu mungkin setengahnya lebih. Ya kamu nu jamuran mah dipakai jajan we kabeh beak per bulan teh aya. Eueuh pisan tunan teuneun, henteu tiasa naon neuteuk neuneun mun cekolot teh mah geuning kitu. Ya. Nah, tapi kalau yang betul-betul ekonomis mah diatur ya, menyimpan kan ada untuk istilahnya apa, memperbaiki kerusakan dan lain sebagainya kan dipikirkan kalau yang ekonomis orangnya itu ya. Nah nanti uang yang tersisa itu ada berapa nisab atau tidak, itu diantaranya Pak. Tapi kalau jual beli langsung dadakan tanpa ada rencana jual beli dan kita juga bukan sebagai pelaku penjual dan pembeli, seperti ngajual tanah dadakan. Dadakan itu apa kan? Ya, itu sebetulnya pada dadakan pada waktu itu tidak wajib zakat. Ya, zakat apa coba? Jual beli bukan, sebab jual beli itu artinya orang yang profesinya jual beli, yang aturannya nisab dan haul. Kalau Bapak KPP misalkan rek init ke Mekah kudu ngalunasan haji, kan tanah tadi dijual biasa Lin. Nah, disebutlah Haji Wahyu. Da sawahna payu. Nah, dari hasil penjualan tanah dadakan itu sebetulnya tidak ada apa zakatnya. Ya, tidak ada gitu. Kalaupun nanti zakat, kalau uangnya besar Bapak tabung, ya di tabungan kalau sampai misalkan haul kena di haulnya. Sebab memiliki harta iya. 1 tahun.
Yang dizakatkan itu berdasarkan hasil kosannya atau berdasarkan aset kosnya itu? Pak, Hasilnya. hasilnya saja. Hasilnya saja. Enggak apa? Enggak dengan hasilnya saja. Iya kan produktif. Itu produktif mentel. Begitu. Begitu Pak, ya. Ya. Iya sama Pak, sama. Istri mengeluarkan dengan simpanannya itu. Mau digabung boleh, mau masing-masing boleh, toh hasilnya akan sama. Oh iya, ya halnya beda. Ya, kalau halnya beda berarti masing-masing, Pak. Yang istri berapa, yang punya bapak berapa, dan bulan apa halnya kan? Oh, istri-istrinya. Oh, Masya Allah. Cuman begini Pak, untuk zakat mal ini Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau memohon atau meminta kepada Rasulullah keringanan supaya membayarkan zakatnya itu tidak sampai haul. Artinya tidak menunggu sampai haul. Dia ingin istilahnya di perjalanan menuju haul itu dikeluarkan sebagian-sebagian. Nah, ternyata dibolehkan. Dibolehkan untuk mengurangi resiko, Pak. Nah, mengurangi resiko tes, maksudnya resiko teh kieu, Pak, lamun di akhir bulan sok gede teuing ruas. Jadi betul hateun teu hayang ngaluarkeun, ih pada geuningan gitu. Ya. Makanya yang bisnis itu per bulan boleh mengeluarkan, meniatkan zakat, nanti dikalkulasi berapa yang sudah dikeluarkan, berarti tinggal sisanya nanti di akhir tahun, dan itu boleh seperti itu ya. Itu salah satunya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pak Ustadz, tambah lagi Pak, bagaimana kalau yang punya properti untuk disimpan gitu ya, misalnya tanah atau rumah disimpan, suatu saat nanti setelah harganya bagus baru dijual. Bagus. Nah, ini invest namanya Pak, dan itu kena zakat. Itu invest itu kena zakat. Ya, seperti misalkan Bapak, kan tadi saya sebutkan emas perhiasan itu kan tidak. Tapi kalau dari awal misalkan ada niatan nyimpan uang di situ, dan rata-rata di kita itu beli emas perhiasan itu ada niatan nyimpan uang. Rata-rata Pak nyimpen uang. Sabab cek kasarna ieu mah nya lamun kabar teh emas mah teu hese gitu. Eta judulnya ya. Ya memang tidak mungkin dipakai semua. Paling-paling bergilir-bergilir lah dipakainya. Atau kalau ada hajatan baru dipakai semua dalam rangka mamanas batur gitu kan istilahnya. Tapi seandainya itu kalau setiap tahun dikeluarkan zakatnya, misalnya uang nggak ada, niatnya sudah terjual baru dikeluarkan zakatnya, itu gimana Pak? Apakah harus setiap tahun dikeluarkan zakat? Tahun Pak. Ya kalau nggak punya uangnya, misalnya tanahnya ada tapi uangnya nggak ada untuk bayar zakat, ditunggu aja sampai terjual gitu. Ya sampai terjual, nanti perhitung-hitungkan kalau seperti itu, kalau keadaannya seperti itu. Ngan aneh gitu loh, aset duit teu boga gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bisa saja Pak seperti itu. Bisa saja. Begitu. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya pertanyaan hanya satu saja. Apakah uang yang kita hutangkan kepada orang lain, bagus. Ya, itu wajib dizakatkan. Ya, sip, bagus Pak. Nah, itu saya aja pertanyaan. Cukup. Nah, begini. Uang yang dipinjam orang lain nih, ya, baik itu misalkan Bapak memang pegawai nginjemkeun duit misalkan, ya,
misalkan ini hanya contoh saja, atau memang orang yang minta tolong ke kita, ya kebetulan kita ada dan jumlahnya memang agak besar misalkan, ya, apakah uang yang dipinjam oleh seseorang masuk harta kita yang harus digabungkan dikeluarkan zakatnya? Harus, sebab pada hakikatnya uang itu milik kita, dengan catatan begini Pak, orang itu ada niatan mau bayar, muncul orang Sunda mah anu mungkin bayar, ya, walaupun misalkan dengan membayar dicicil atau cara gimana, yang penting dia ada tanggung jawab mau bayar, itu dihitungkan Pak, ya. Bahkan oleh Bapak, ya, sebetulnya dikarenakan itu wajib dihitungkan zakat kita. Kalaupun uangnya tidak ada, hak Bapak untuk mengambil aset orang itu sebanyak hutangnya. Oh dijabel mun di urang apa teh. Ngan biasana ejeng dulur hese di teh manyanya ka dulur teh gitu. Ya, tapi yang jelas Pak, uang yang dipinjam oleh orang lain masuk harta kita yang harus dizakati. Ya, lamun mungkin mayar. Memang jelemana aya niatan mau bayar, sabab aya jelema nu memang teu hayang mayar we. Seperti misalkan contoh Pak ya, dimohon doanya saja dari Bapak ya. Ya. Saya pun dulu itu katempuhan Pak. Katempuhan teh naon bahasa Indonesia teh ya? Kena getahnya gitu, lain kena getahnya atulah. Katempuhan we gitulah. Orang lain yang berbuat, saya yang kena Pak, ya. Akhirnya saya berupaya keras untuk melunasi hasil orang lain yang berbuat, saya yang melunasinya Pak. Dan orang itu sampai sekarang mengakui bahwa itu adalah uang saya, berarti dia punya hutang ke saya, gitu Pak. Kurang lebih 50. Ngan 10 tahun berlalu bahkan lebih kalau hitungan saya, teu mayar-mayar Pak. Ya lieur we ieu mah dideng ge. Ieu ting mungkin mayar ting henteu, maka ku abdi dilapurkeun we. Mun abdi pikiran mah tak lieur. Daek mayar henteu gitu, ya. Di seseorang 40 lebih, di seseorang 10. Ya 50 lebih lah. Tapi kaki wari alhamdulillah damai. Papangi. Ongkoh ngobrol, munculnya, muntos gaduh mau cari bayar. Datu mere-mere di depan di kaki wari. Si Nur setuju. Ya sabar we, terus kumaha ada. Aral ge mah aya duitna oge. Itu. Nah, itu hitungan untuk saya, dia itu tidak mungkin bayar. Maka sementara tidak dimasukkan. Ya, kalau orang yang mungkin bayar ke kita itu dimasukkan yang harus dijakati. Apanya? Oh enggak begitu. Jadi terus kabayar zakatna we. Terus kabayar zakatna di waktu penghitungan itu. Dari nominal yang ada masukkan aja ke situ. Ya, dengan husnudon kita, iya jelema mungkin bayar. Jadi masuk harta kita, masuk di zakatan. Apanya? Cek abdi ge mungkin mayar henteu itu pan cek abdi ge kieu. Berarti harus betul-betul iya betul. Kalau memang dia mungkin bayar, ya tetap jadi harta kita. Dan kita itu ya harus ada tindakan juga kepada dia. Kita merasa dirugikan dengan membayar zakat terus, tapi kita tidak bisa menikmati harta kita. Konsekuensinya apa? Cuman begini Pak, untuk orang yang punya hutang, yang menghutangkan, begini Pak, ini ada hiburan yang sangat luar biasa menyenangkan untuk orang yang kebetulan meminjamkan uang kepada saudaranya, terus dia belum mampu bayar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa in kanu du usratin panaziratun ila maisarah. Ketika memang mereka tidak atau belum mampu membayar, berilah jangka waktu sampai dia mampu bayar. Yang akan diterima oleh orang tersebut setiap hari punya pahala infak sodakoh sebesar uang yang dipinjamkan.
Itu Pak. Tidak akan rugi insya Allah. Jadi uang uang kita yang ada di orang lain, ya, yang dipinjam itu, yang kita beri waktu supaya dia bisa bayar, maka pahala untuk kita setiap hari Pak hitungannya. Setiap hari sama dengan infak sodakoh dengan uang yang dipinjam. Pahalanya Pak. Untuk orang yang meminjam terus dia tidak mau bayar, padahal nih dia itu mampu bayar, Rasulullah bersabda, matlul goni dulmun. Orang yang melambat-lambat bayar padahal dia mampu, maka dia berdolim, sarua jeung ngarampok duit sakitu setiap hari. Nah, Pak Ustad, mau tanya dulu ini. Kembali masalah zakat penghasilan kebun. Nah, yang saya tanyakan, seumpama kebun kita itu menghasilkan dalam setiap bulan atau 2 bulan menghasilkan katakanlah 1.000. Kemudian hasil dari 1.000 tadi kita bagi 2 dengan orang yang mengerjakan, katakan 50-50. Jadi yang diwajibkan dijakatkan itu yang mana? Yang sudah bersih kita terima, apa dari 100% yang hasilnya tadi? Siap. Ini nanti sebetulnya di zuru dan simar. Ya, juru dan simar. Juru dan simar dikeluarkannya itu betul Pak setiap panen. Ya, setiap panen itu dikeluarkan. Cuman di kita kan ada sistem. Kadang-kadang orang yang bisa kerja tidak punya modal, ya, atau ada orang yang punya modal tidak bisa kerja, begitu. Akhirnya kerjasama. Di dalam fikih ada yang disebut dengan musakoh atau mukhobaroh dan muzaroah, maaf. Ada, bukan mujarobat. Mujaroah atau mukhobaroh. Beda dengan mudorobah, beda lagi, ya. Nah, ini mukhobaroh dengan muzaroah, ini sistemnya itu tinggal modalnya dari siapa, ya. Nah, dua-duanya Pak, dalam mengeluarkan zakatnya itu adalah hasil yang ada dulu semua. Dugunukun 2 nana, nu urang jeung nu manehna hijikeun, ya. Keluarkan zakat, setelah itu bagi 2. Itu aturan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ustad. Ya, siap. Atau salah Pak, jam 6:30. 6:30. Atos. Engke tanggal 30 lah insyaallah sakali deui. Ya, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat. Aduh, capek, terkuat, aduh Masya Allah. Cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.